Rekan-rekan musisi ya, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih Bapak telah bersedia. Ya, terima kasih. Pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menceritakan latar belakang sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Baik, terima kasih kepada teman saya, sahabat saya ini si Sugiri, Giri panggilannya. Jadi kalau teman-teman belum kenal saya, nama saya Bagus Hermanto, biasa dipanggil Pak Bagus. Kebetulan saya berbareng dengan beberapa dosen-dosen muda yang kami berenam itu diterima di CPNS 2024 kemarin, dan secara khusus saya masuk di Departemen Hukum Tata Negara di 2025 yang lalu, dan tentu ingin memberikan satu perspektif yang baru juga bagi Fakultas Hukum, yang mana kita juga perlu hal-hal yang baru, pemikiran yang segar, terutama kalau melihat masalah-masalah tata negara. Dan juga saya sendiri dulu adalah 10-11 tahun yang lalu seperti anda sekalian, sama, yaitu sebagai seorang mahasiswa, duduknya juga sama di kampus Bukit ini, dan sekarang bisa duduk sebagai seorang dosen. Dan tentu ini juga menjadi semantik yang penting buat anda sekalian untuk semangat belajar, karena kita tidak ada yang tahu 10, 5 tahun atau berapa tahun ke depan anda akan menjadi apa. Dan satu hal lagi, saya juga sempat mendapatkan pembelajaran short course di Yamaguchi, yaitu mempelajari tentang public policy dan mempelajari tentang administrative law. Dan tentu di balik itu semua juga nanti kalau anda memang ingin mengetahui tentang diri saya, anda boleh cek di LinkedIn, boleh cek di Instagram, boleh cek di Google Scholar misalkan, karena cukup banyak tulisan-tulisan yang saya tulis khususnya mengenai legislasi misalkan, kebijakan publik, HAM misalkan, atau berbicara tentang konstitusi termasuk tentang MK. Mungkin itu kira-kira yang secara garis besar. Baik, terima kasih pembukaannya Bapak. Sekarang kita beralih ke pokok substansi mengenai materi-materi yang pernah Bapak ajarkan ke saya. Kemudian saya akan mengulas kembali di sini adalah bentuk pertanyaan. Yang pertama itu menurut Bapak, apa itu hukum tata negara? Baik, terima kasih Giri. Jadi kalau dari pemahaman saya, mungkin teman-teman selalu menganggap bahwa tata negara itu hal yang rumit. Selalu orang berpikir bahwa tata negara itu bicara tentang sejarah. Selalu berpikir tata negara itu menghafal. Padahal sebenarnya mengenai hukum tata negara itu tidak sesulit itu, tidak serumit tentang itu. Kalau kita mungkin membaca dari beberapa literatur, contoh kalau misalkan teman-teman senang membaca tulisan-tulisan dari Amerika misalkan, nah di situ kita mengenal tata negara itu sebagai the constitutional law, yang mana itu dikatakan sebagai the supreme law of the land, atau dikatakan sebagai the highest-nya atau tertingginya, yang mana segala sesuatu berbicara tentang hukum, mau tidak mau kita harus belajar tentang yang namanya hukum tata negara, atau kalau di Amerika disebut hukum konstitusi. Nah, terus kalau kita lihat secara konteksnya di Indonesia atau di dalam negara-negara seperti Belanda, Jerman, kata kuncinya tentang tata negara itu apa sih? Sebetulnya dia membicarakan tentang struktur berdirinya sebuah negara. Misal di sana bicara soal demokrasinya, bicara tentang eksistensi tentang sistem politiknya misalnya, atau bisa juga ngomong soal hak asasi manusia. Itu yang secara filsafatnya. Kalau kita ngomong secara bentuk yang kita lihat keseharian, misalkan tentang apa lembaga negara, yang mungkin sekarang kita dengar tentang DPR, SPR misalkan, tentang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah ini secara garis besar sebetulnya adalah bagian dari tata negara. Bahkan mungkin orang juga ada menafsirkan dalam arti yang luas dan sempit. Contoh, kalau misalkan Anda membaca bukunya Prof. Jimli gitu ya, nah di situ ada tulisan beliau judulnya adalah pokok-pokok hukum tata negara pasca reformasi, yang mana beliau membagi itu menjadi dua hal. Secara sempit itu apa Pak? Kalau secara sempit berarti yang saya sampaikan tadi, yang hal-hal secara filosofis dan kemudian secara bentukan kelembagaan. Kalau secara arti luas, dia ada tambahannya. Tambahannya apa? Contoh, sisi tentang hukum keuangan negara itu bisa masuk di dalam segmen hukum tata negara. Terus mengenai hukum keimigrasian, nah itu juga bisa masuk di dalam segmen tentang hukum tata negara. Nanti Anda boleh baca di bukunya Prof. Nah kemudian yang penting juga kalau kita melihat dari perkembangan saat ini, ada satu statement yang menarik kalau nanti kita baca misalkan tulisan dari Oppenheim. Jadi Oppenheim itu mengatakan hukum tata negara itu dalam dua arti, start in emerging dan kemudian start in emerging. Artinya apa? Negara itu bisa dalam keadaan diam atau dalam keadaan bergerak. Nah ternyata teori yang disampaikan beliau di tahun 1800-an itu ternyata sudah tidak relevan lagi dalam konteks hari ini. Karena apa? Acap kali orang berpikir tata negara itu kaku, ilmunya segitu-segitu saja.
Padahal kalau kita melihat sekarang justru masalah-masalah ketatanegaraan ini yang muncul. Contoh RUU Polri yang kemarin baru disahkan, atau RUU TNI jadi undang-undang, termasuk masalah MBG kemarin, atau bahkan kalau kita tarik ulur lagi mengenai di MK itu sendiri, bagaimana putusan-putusan yang sekiranya keluar kemudian menjadi saya katakan kontradiktif atau menimbulkan perdebatan. Nah itu yang kira-kira kalau kita mau tata negara itu tidak sesempit yang kita bayangkan, tapi saya mungkin bisa mengencourage melalui video ini sebenarnya bagaimana kita melihat tata negara itu bisa dari spektrum yang lebih luas. Karena setiap orang pasti akan butuh tentang tata negara ini. Tidak bisa kita mengatakan orang hukum bisnis tidak perlu tata negara. Contoh, orang belajar tentang OJK, tentang BI, dasarnya dari mana? Dari undang-undang. Undang-undang siapa yang membuat? Orang-orang yang belajar tentang tata negara, khususnya mempelajari tentang legislative drafting atau ilmu perancangan undang-undang. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus belajar tentang tata negara itu. Dan itu bukan hal yang sulit. Sekarang tergantung kita mau membawa kemana itu perspektif atau pemahaman kita tentang tata negara. Baik, terima kasih Pak. Dengan demikian kita mau lanjut ke pokok yang lebih substansial. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan konstitusi. Maka dari itu saya mencoba akan mengulas kembali dari pengetahuan Bapak terkait konstitusi itu sendiri. Menurut pandangan Bapak, konstitusi itu apa di dalam hukum tata negara? Baik, itu menarik karena kalau kita bicara konstitusi itu sebetulnya kita harus berangkat dari satu pemahaman yang lebih filsafat lagi, yaitu kalau Anda sering mendengar namanya paham konstitusionalisme. Nanti kalau misalkan teman-teman Anda sekalian ingin tahu, coba cari tulisan dari Prof. Bagirmanan. Beliau itu guru besar di Universitas Pajajaran, dan beliau memang ekspertisnya tentang hukum konstitusi. Jadi paham konstitusionalisme ini dimaknai kalau ibaratnya kita bicara anatomi tubuh itu adalah tentang hal inti dari manusia. Biasanya mengenai apa? Aliran darah dalam manusia yang ada di jantung. Nah jantung ini kan kalau misalkan manusia nggak bisa jantungnya berfungsi, bisa dikatakan itu mati secara medis. Nah ini ternyata secara ilmu hukum bisa kita juga lihat lebih jauh, ternyata konstitusionalisme itu menjadi akarnya, menjadi dasarnya kalau kita bicara tentang ilmu hukum atau bicara tentang suatu eksistensi negara. Nah kalau lebih jauh lagi teman-teman kalau misalkan ingin tahu, di dalamnya itu ada apa Pak? Ada dua hal. Satu, kita ngomong soal perlindungan HAM. Kemudian yang kedua kita ngomong tentang konten dari konstitusi itu sendiri. Nah ternyata konstitusi itu seperti saya sampaikan tadi, kalau di pendapat di Amerika misalkan itu menyebutkan the supreme law of the land, yaitu sebagai hukum yang tertinggi atau hukum yang supreme itu berarti yang terutama. Nah mau tidak mau berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan berdirinya negara, hal-hal yang berkenaan dengan berjalannya sebuah negara, suka tidak suka konstitusi itu yang harus kita pakai sebagai suatu acuan atau sebagai landasan. Contoh, kalau kita mau bicara masalah bagaimana hukuman mati itu, hukuman mati itu tidak bisa kita serta-merta hanya bicara dari sudut pandang KUHP, kita undang-undang hukum pidana, tapi lebih luas lagi Anda juga bisa melihat dari konstitusi kita. Contoh, bagaimana pasal 28 itu menetapkan tentang hak untuk hidup bagi seseorang, yang mana kalau kita belajar dari hukum HAM itu kan dikatakan sebagai the non-derivative rights. Negara tidak boleh intervensi, negara tidak boleh mengganggu gugat. Bahkan yang lebih parahnya lagi kalau kemudian ada putusan pengadilan atau undang-undang kemudian bisa mengesampingkan adanya kemungkinan terhadap hak hidup seseorang. Nah tapi satu sisi perdebatannya bagaimana kalau kasus itu terjadi, contoh seperti yang lalu sudah pernah terjadi terorisme misalnya. Apakah extraordinary crime ini dapat diselesaikan dengan cara-cara extraordinary misalnya? Nah tentu ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik kalau kita bicara dari sudut pandang konstitusi. Tapi saya sampaikan di awal juga, konstitusi ini menjadi landasan, menjadi patokan, menjadi acuan kalau kita bicara dari segi ilmu hukum di bidang apapun, hukum adat, hukum ekonomi, hukum bisnis, semua akan butuh tentang konstitusi. Baik, selanjutnya beralih dari konstitusi, kita akan merujuk kepada lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri Bapak. Karena di Indonesia ada yang namanya lembaga Mahkamah Konstitusi, berdiri pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 dan tanggal 13 Agustus 2026 ini berusia 23 tahun. Nah, Bapak bagaimana memandang perjalanan Mahkamah Konstitusi pada saat ini? Terima kasih. Pertama tentu kalau kita bicara soal ini menarik karena Fakultas Hukum ini juga menjadi salah satu cerita sejarah kalau kita bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Kita sudah tahu salah satu guru besar kita, Prof. Dewo Gede Palguna. Nah tentu saya juga sangat hormat sama beliau, dan tentu satu hal yang penting bahwa
beliau juga yang ikut membentuk bagaimana MK itu bisa ada. Mungkin saya tidak pada kapasitas untuk mengomentari bagaimana MK yang dibentuk di saat itu, tetapi sejatinya dari pemahaman saya MK itu memang diharapkan ideal dalam hal apa? Karena dia punya peran yang penting. Contoh kalau kita bicara satu tentang the guardian of the constitution, berarti dia bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang ada di dalam konstitusi. Contoh apa saja Pak? Masalah ekonomi, pasal 33. Bagaimana tafsir yang asli dari pasal 33 Undang-Undang Dasar itu? Kemudian ketika ada permohonan masuk di MK dan diuji, contoh terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air, kita mungkin pernah dengar. Terus Undang-Undang Koperasi misalkan tentang perekonomian nasional, atau mungkin mengenai Undang-Undang mineral batu bara. Banyak sekali putusan-putusan MK yang memang di situ akhirnya bisa menempatkan kondisi yang saya katakan kacau atau terjadi kekacauan hukum yang disebabkan karena proses legislasi bermasalah. Jadi ada pasal-pasal yang aneh, yang pasal karet, pasal ketimpangan gitu. Nah itu kemudian ketika di MK dibawa, ternyata undang-undang itu bisa diluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan di contoh dari pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah terus contoh lainnya lagi, kalau kita melihat perkembangan saat ini, memang yang menjadi perdebatan itu adalah apakah MK sudah tetap atau masih tetap dengan track yang diharapkan di awal. Ternyata jawabannya tidak, karena kita sudah tahu kan kemarin putusan 90 misalnya, yang kemudian bisa memberi ruang bagi seorang wakil presiden di usia berapa, dan ternyata memang terbukti di dalam persidangan mengenai kode etiknya di dalam Mahkamah Kehormatan. Kita sudah lihat sendiri hasilnya seperti apa, memang terjadi pelanggaran etik yang serius. Nah tentu ini menjadi catatan penting, karena sebenarnya kalau MK sendiri sudah tidak netral atau bahkan MK sendiri menjadi bermasalah, nah ini kemudian kita tentu khawatir karena ini menjadi parameter yang serius terhadap bagaimana nilai-nilai demokrasi itu masih bisa tidak dipertahankan di Indonesia. Itu yang kira-kira mungkin jadi kegundahan. Bukan hanya saya pikir, tapi bagi banyak orang juga. Baik, selanjutnya kita berlanjut pada salah satu putusan Mahkamah Konstitusi, lebih tepatnya putusan nomor 135/PU/Datar 22 Romawi /2024, hal mana dalam petitum yang dikabulkan sebagai oleh Mahkamah Konstitusi pada petitum kedua sampai keempat itu pada pokoknya menyatakan demikian: pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden atau wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD, atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden, diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Nah, putusan ini berimplikasi pada masa jabatan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dalam daerah yang terpilih pada tahun 2024 lalu akan berakhir pada tahun 2031. Yang seyogianya sebelum putusan ini dikabulkan, seharusnya pada tahun 2029 atau tahun 2030 sudah berakhir masa jabatan dari ketentuan putusan tersebut. Nah, menurut Bapak, bagaimana pandangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Baik, tentu ini hal yang menarik, karena kalau berbicara putusan ini banyak hal yang kita bisa diskusikan ya. Karena kalau misalkan kita melihat contoh mungkin dari teoritik misalnya. Nah kalau kita bicara tentang tadi kan ada disebutkan DPR, DPD oleh putusan ini. Nah tentu kita nggak boleh lupa siapa yang bisa menjadi perwakilan kita. Nah konsep perwakilan ini nanti Anda boleh baca juga di dalam pelajaran tentang hukum negara misalnya, yang mana di situ menghubungkan antara bagaimana hubungan si konstituen, yaitu kita ini yang memilih terhadap yang kita pilih, yaitu perwakilan kita. Nah di situ ada beberapa teori, tetapi yang mungkin cukup relevan dalam konteks ini saya melihatnya ada satu pernyataan yang kemudian membagi dua hal. Yang satu disebutnya faktum unionis dan yang kedua disebutnya faktum subjektionis. Nah di situ apa Pak yang dimaksud? Kalau kita bicara faktum unionis itu berarti the whole part of the people, yaitu secara garis besar berarti keseluruhan masyarakat. Nah, contoh siapa ya, kita nih, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai dosen, termasuk siapapun yang kerja mungkin di pasar, nelayan, termasuk orang yang di pegunungan sekalian, semua itu adalah the whole part of the people atau keseluruhan rakyat begitu. Nah, di situ kalau kita mempelajari dari studi tentang pemilu misalkan, atau
atau sistem politik begitu ya. Di situ kan disebutkan apa? Ada misalkan hak untuk memilih dan ada namanya hak untuk dipilih. Nah dalam hal ini sebagai Pactum Unionis ini dia punya kedua hal ini, tetapi yang bisa dipakai hanya satu saja, yaitu hak untuk memilih. Nah kemudian untuk dipilih itu berarti kan ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, itu eligible. Nah disitulah kemudian kita bisa menyebut Pactum Subjectionis. Nah Pactum Subjectionis itu apa Pak? Yaitu bicara tentang orang-orang yang tadi saya katakan eligible, yang layak, sehingga bisa menjadi orang-orang yang mewakili kita. Nah di situ siapa saja ya, contoh anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, ya kan, termasuk anggota DPD. Nah yang menjadi persoalan ketika kita melihat hubungan ini, ternyata di Indonesia yang menjadi soal itu bukan hanya di putusan MK ini saja, tapi di beberapa putusan lain. Ternyata hubungan antara pemilih konstituen dengan si siapa namanya orang-orang yang terpilih dari subjektionis itu, ternyata di sini kedekatannya jauh. Kalau kita bilang di Indonesia, terutama dari 98 sampai hari ini ya. Jadi demokrasi yang sudah berjalan itu justru cenderung menempatkan mereka-mereka yang duduk jadi sebagai Pactum Subjectionis itu kecenderungannya adalah lebih mengikuti perintah partai ketimbang mengikuti apa yang diharapkan dari konstituen atau kita yang memilih tadi. Sehingga kadang-kala ya tadi ada pasal undang-undang yang bermasalah, ada hal yang problematik gitu. Nah terus dari sini apa sih Pak keterhubungannya kalau kita melihat dari putusan MK ini? Ada satu hal yang menarik karena putusan MK ini dia sebetulnya ingin menempatkan kembali, karena filosofi dari putusan ini berbicara tentang proses pemilihan yang selama ini kalau kita katakan demokrasi itu ada plus minus. Demokrasi yang berjalan di Indonesia ini satu, karena penduduk besar pasti perlu biaya besar. Dan itu juga sudah sempat didiskusikan di Komisi 2 DPR beberapa tahun terakhir, termasuk kami di APH Denhan juga sempat mendengar beberapa kali di dalam beberapa konferensi seperti itu. Jadi beberapa tokoh-tokoh dari KPU, Bawaslu, pusat ya, yang kemudian dari Komisi 2 DPR itu bahkan menyampaikan yang saya sampaikan tadi mengenai proses yang menghabiskan banyak biaya politik ini. Biaya politiknya kan bukan hanya sekedar prosesnya di kotak suara itu saja. Bagaimana partai mengkonsolidasikan dana kampanye ini gimana? Terus perdebatan kedua adalah ketika bicara tentang pemilu ini berarti dan pilkada itu adalah keserentakan. Dan MK akhirnya kan menegaskan bahwa keserentakan itu dalam konteks ada tawaran, dan MK tidak menempatkan sebagai positif legislator tetapi sebagai negatif legislator dalam 7 kategori. Tapi nanti bisa dibaca dalam putusan MK yang terkait tentang keserentakan itu. Nah kemudian yang berikut, karena di sini memang persoalannya adalah mengenai tadi jangka waktu, itu yang menjadi persoalan itu justru bisa pertama kita melihatnya dari sudut pandang si kepala daerah. Kenapa Pak kok bisa bermasalah? Karena kalau kepala daerah ini misalkan katakanlah dia dalam jangka waktu tertentu lewat, sebenarnya kalau kita bicara di Undang-Undang Pemda sebetulnya tafsirnya adalah dia harus 5 tahun dan sudah itu dapat dipilih kembali. Berarti artinya logikanya 10 tahun menjabat selesai. Nah kalau melebihi dari situ, satu akan menyalahi undang-undang. Kemudian yang kedua menjadi perdebatan kalau kita menafsirkan secara garis besar putusan ini, ada kemungkinan bahwa kita apakah tidak menerapkan si PJ misalkan, pejabat sementara atau PJS gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita memaksakan agar masa jabatan ini ditambah lagi setahun misalkan, atau 2 tahun dalam konteks tadi 29 atau 31. Nah ini menjadi persoalan. Karena kalau kita melihat dari esensi demokrasi kan, kita harus tetap, demokrasi itu kan adalah by the rule. Jadi tidak boleh kita keluar dari koridor-koridor yang ada. Mungkin nanti kalau kita baca lagi dari prinsip tadi mengenai konstitusionalisme, itu kan HAM tapi di sisi lain juga konstitusi. Nah di dalam situ ada spirit tentang negara hukum. Negara hukum itu sederhananya kalau Anda bermain dalam dunia olahraga, berarti kan ada the rule of game. Tentu seorang atlet akan bisa menjuarai pertandingan kalau dia satu punya kemampuan, kedua punya keberuntungan, dan ketiga taat terhadap aturan yang ada. 2 hal dia bisa jalan, tetapi ketika taat terhadap aturan tidak, bisa didiskualifikasi walaupun dia lari tercepat misalnya. Nah ini hal yang terjadi di putusan ini, saya asumsikan seperti itu, sama kejadian. Dan kemudian yang jadi masalah apa? Ternyata di sisi lain MK juga menerapkan yang namanya ada judicial activism dan judicial restraint. Apa itu? Yaitu dalam satu sisi aktivism berarti peradilan itu aktif, bukan aktif mencari perkara, tetapi aktif dalam konteks menggali bagaimana untuk bisa mengkonstruksikan arah dari putusan itu.
atau bisa jadi nanti arahnya ke positif legislator, kadang-kadang bisa ke sana. Tapi di sisi lain, kalau kita bilang judicial restraint, MK sering juga seperti itu. Jadi dalam hal ini apa, dia menahan diri untuk mencegah agar tidak sampai mengubah norma, tetapi lebih tepatnya menyatakan norma itu konstitusional atau tidak. Nah ini menjadi persoalan, karena sekali lagi menjadi masalah apakah memang MK tetap akan teguh dengan proses itu. Terus kalau mau ditanya lebih jauh, mungkin kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang lebih serius tentang MK. Contoh, kalau kita bicara MK itu ada kemudian dia sebagai satu kekuasaan kehakiman, dia harus menjalankan yang namanya keadilan. Nah persoalannya apakah dari putusan ini sudah tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan itu? Karena kalau keadilan formal oke, karena itu hukum acara. Tetapi kalau kita bicara proses peradilan, seharusnya access to justice, terutama apa yang diharapkan dari arah putusan itu atau putusan yang lain juga, untuk kemudian masuk kepada segmen tentang keadilan yang prosedural dan keadilan yang substantif. Nah, ini menjadi persoalan. Ternyata tidak semua putusan MK itu bisa seperti itu. Contoh yang saya katakan di putusan 90. Nah, kalau in case dalam putusan ini, saya melihat ada sisi-sisi yang kemudian kita perlu cermati dari sisi keadilan substantif dan keadilan prosedural. Karena memang yang menjadi persoalan, apakah nilai-nilai demokrasi ini bisa terefleksi di dalamnya? Karena saya katakan tadi demokrasi itu harus by the rule. Berarti apa yang sudah ditetapkan di aturan itu, karena kan yang lebih detail bukan konstitusi tetapi undang-undang. Karena kalau kita baca contoh di pasal 18 Undang-Undang Dasar, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, ayat 4. Di ayat 7 itu disebutkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah tentu dengan undang-undang ini kita sudah menyerahkan, jangan sampai kemudian ketika MK tadi mengarahkan tapi justru nanti tafsirnya adalah mengarah kepada hal yang keliru. Karena apa? Dugaannya mengenai tadi melewati batas-batas dirinya. Nah di sini kita harus cermat juga melihat apakah judicial restraint itu dilakukan MK atau sebaliknya justru dari putusan ini judicial activism muncul yang MK justru berbeda. Nah ini yang menjadi pertanyaan penting, karena tadi saya katakan peradilan itu harus bisa memastikan keadilan substantif dan keadilan prosedural. Karena nilai rasa keadilannya bukan adil karena aturan, tetapi adilnya karena memang betul-betul merasakan oh ya fair, pembagian yang fair, oh putusannya memang fair karena memang sudah didasarkan oleh dalil-dalil yang memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena faktor-faktor tertentu. Baik, melanjutkan dari putusan ini, mungkin saya izin bertanya kembali terkait bagaimana jika dalil pemohon itu mengatakan bahwa demi keefektivitasan pemerintahan dan demi keserentakan pemilu, maka dibenarkan ada perpanjangan masa jabatan di dalam DPRD provinsi, DPRD kabupaten, gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana menanggapi dalil pemohon yang demikian, yang memang dikabulkan di MK, namun sebagai bahan diskusi bagaimana menanggapi daripada dalil pemohon tersebut? Singkat, bahwa kalau Anda mengingat kembali di ilmu negara, ada salah satu pakar yang namanya Polybios. Polybios menyebutkan kalau dalam bahasa asing the cycle of democracy, yang mana di situ kalau nanti kita baca itu kita melihat demokrasi ini bukanlah bentuk yang ideal, tetapi dari satu sisi kita bisa melihat kalau di orang pemohon yang menyampaikan ini ternyata ada indikasi untuk mengarahkan demokrasi ini ke arah yang saya katakan ada deviasi atau penyimpangan. Kenapa? Seolah-olah kelihatannya baik dengan efektivitas dan ada masa dalam konteks untuk memastikan keserentakan. Tetapi menjadi persoalan bukan sederhana itu. Kita harus melihat di esensi nilai demokrasi itu, the core value of the democracy itu gimana. Nah itu menjadi pertanyaan terbesar sebenarnya. Kalau menurut Polybios, demokrasi itu akan bisa dibelokkan menjadi apa Pak? Namanya mobokrasi. Pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang notabene tadi ibaratnya ada aturan terabas, ada pelanggaran terabas. Yang jelas bagi dia demokrasi ini karena orang banyak mengharapkan, tetapi aturannya kan tidak seperti itu. Jadi saya katakan undang-undang Pemda itu mengharapkan seperti apa? Semestinya kalau memang mau dibuat seperti itu, cukup di level undang-undang, misalkan dirubah undang-undang Pemda. Solusinya dengan apa? Mengubah tentang ketentuan PJ itu,
sehingga nanti itu dialihkan hubungannya dengan RUU pemilu misalkan yang lagi dibahas. Nah ini akan jauh lebih efektif ketimbang kemudian kalau dipaksakan tadi dengan menempatkan bahwa seolah-olah tambahan masa jabatan ini untuk efisiensi, efektivitas pemerintah, apalagi kita bicara tentang keserentakan. Karena MK sudah jelas kok menyebut juga di putusannya sebelumnya tentang apa sih model-model keserentakan yang ada 7 model. Itu yang kita harus lihat dari segi menempatkan tentang demokrasi itu sendiri. Karena tidak memang seideal itu sebenarnya. Bisa jadi ada resistensi ke arah demokrasi. Baik, jika demikian mengenai substansi yang Bapak jelaskan berarti akan sebaiknya ada perbaikan di dalam perda itu sendiri terkait mungkin ada solusi PJ ya, PJS pejabat ketentuan itu masuk di undang-undang pemilu. Baik, di sesi terakhir saya ingin bertanya kepada Bapak, lebih tepatnya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan ide penutup dan pesan kepada mahasiswa hukum maupun rekan-rekan justisia yang menonton. Baik, terima kasih. Nah ini yang tentu sangat saya harapkan sekali karena kesempatan yang jarang sebetulnya ya. Nah sebetulnya tadi saya katakan saya itu 10-11 tahun yang lalu seperti anda sekalian duduknya di bangku mahasiswa dan hari ini saya menjadi salah satu dosen dan bukan saya sendiri karena saya katakan ada di berenam kami keterima di JPRS kemarin. Tentu ini menjadi hal yang kalau saya pikir adalah menjadi eager buat kita semua karena memang setiap orang itu punya cita-cita yang besar, punya mimpi yang besar, itu harus anda kembangkan mimpi dan cita-cita itu. Tetapi menjadi persoalan kita mau nggak berikhtiar istilahnya atau mau nggak tetap on the track di jalan itu untuk menuju cita-cita yang kita harapkan. Kadang-kala tekanannya zaman sekarang itu luar biasa, sosial media termasuk tekanan terhadap pergaulan dan termasuk kalau kita bicara tentang bagaimana menyikapi keadaan negara kita. Nah sekarang kita mau memposisikan diri di mana itu? Misalkan nanti setelah tamat apa yang akan kita lakukan dan kemudian setelah itu dari yang kita lakukan kita kerjakan profesi itu bisa nggak kemudian berdampak? Ya mungkin tidak bicara dalam level nasional lah, minimal berdampak misalkan itu bisa membantu orang-orang yang kesusahan, membantu kemudian dalam hal apa mengembangkan apa yang kita sudah pernah pelajari di dalam kuliah di kampus merah ini. Nah, itu penting. Nah bahkan kalau anda melihat juga banyak kan kemudian juga kalau kakak-kakak tingkat anda yang kemudian bisa keterima di Mahkamah Agung, di Kejaksaan. Nah ini kan bahkan kalau kita cek di Kejaksaan misalkan kebanyakan tamatan dari Bali, khususnya dari kampus merah ini, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang kemudian bisa keterima di Kejaksaan. Itu ditempatkan di beberapa titik di Indonesia dan ini nanti anda boleh cek. Jadi memang itulah sebetulnya track record yang baik. Nah sekarang tergantung di generasi anda ini apakah bisa nggak kita akan melanjutkan legacy itu. Karena sebetulnya yang terbesar bagi saya sebagai dosen, bagi teman-teman sebagai penstudi, institusi ini akan berjalan siapapun kita, entah sampai kapan umur kita nggak tahu ya. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah bisa nggak legacy atau warisan itu kita teruskan. Karena yang saya harapkan seperti halnya kalau kita ngomong di undang-undang dasar gitu ya, itu adalah istilahnya sustainability, keberlanjutan. Nah tentu ini penting. Ini juga pemikiran buat Sugiri atau bahkan bagi teman-teman juga bahwa yang terpenting itu adalah bisa nggak melanjutkan nilai-nilai yang sudah baik atau tanda petik ada yang kurang baik yang anda temukan, tetapi yang kurang baik ini anda keep, tapi keep ini adalah dalam hal anda renungkan dan kemudian lakukan perbaikan-perbaikan itu. Dengan cara apa? Dipertahankan perbaikan itu. Tetapi di saat anda sudah tepat posisinya atau istilah kerennya adalah the right man on the right place di waktu yang tepat on the right time gitu. Nah di situ nanti anda bisa memposisikan what I should do sebagai seseorang nantinya atau dari mulai dari sekarang juga bisa. Itu mungkin yang saya bisa kasih sebagai kesan-kesan atau pesan yang bisa saya bagi untuk teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Rekan-rekan justisia, demikian wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Tumben dosennya di